Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi atau mempelajari mengenai persamaan Schrödinger. Nah, beberapa pokok bahasan materi yang akan kita pelajari yaitu meliputi yang pertama, persamaan Schrödinger bergantung waktu, yang B-nya persamaan Schrödinger tak bergantung waktu. Kemudian yang C-nya, aplikasi persamaan Schrödinger pada permasalahan sederhana untuk kasus satu dimensi. Nah, di sini kita uraikan lagi, yaitu aplikasinya pada partikel bebas, dan yang keduanya untuk partikel dalam keadaan terikat. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir, yaitu rapat probabilitasnya. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, pada video yang pertama ini, yaitu kita akan bahas dua pokok materi berkaitan dengan persamaan Schrödinger, baik yang bergantung waktu ataupun yang tidak bergantung waktu. Yang aplikasi dan rapat probabilitas ada pada video yang berikutnya. Oke, untuk yang A nih. Persamaan Schrödinger bergantung waktu. Kita mulai dari hukum kekekalan energi, di mana yang sudah kita ketahui secara konsep dasarnya bahwa energi total merupakan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, atau secara simbol kita bisa menuliskan untuk energi total kita beri simbol E, energi kinetiknya K, dan energi potensialnya V. Nah, kita urai dulu energi kinetik. Ini, nah, dasar sekali ya, rumus energi kinetik yaitu 1/2 mv kuadrat, di mana V di sini V kecil, ini kecepatan. Kalau yang ini simbol untuk energi potensial. Nah, ini saya manipulasi, dikalikan massa, dibagikan massa. Nah, ini manipulasi tidak mengubah nilai energi kinetik ini, tetapi secara wujud persamaannya jadi berbeda. Nah, ini jadi M kali M, M kuadrat. Kemudian V kuadrat. Nah, M kali V itu kan momentum. Karena di sini M kuadrat V kuadrat jadinya P kuadrat. Dibagi tetap ini ada bagian pembilangnya, penyebut ya, 2M. Berarti P kuadrat per 2M. Sehingga di sini bisa kita tuliskan E-nya energi, K-nya diubah menjadi P kuadrat dibagi 2M. Ini tetap energi potensialnya dengan simbol V besar. Nah, pada pertemuan sebelumnya nih, di slide sebelumnya ya, kita sudah mempelajari mengenai operator momentum. Di sini kita tinggal tuliskan besar dari operator momentum dituliskan dengan nilai H coret dibagi I du X. Sehingga nih ya, kita ke slide berikutnya. Nah, simpan dulu. Sekarang kita akan mencari operator energi. Jadi operator momentum yang sudah kita dapatkan diingat. Sekarang kita akan mencari operator energi dengan dimulai dari fungsi gelombang yang umum ini. Nah, kita misalkan punya fungsi gelombang seperti ini. Fungsi tersebut kita turunkan terhadap waktu. Kalau yang mencari operator momentum sebelumnya menurunkannya dari fungsi gelombang terhadap posisi. Sekarang mau mencari operator energi, yaitu diturunkan terhadap waktu, sehingga ini hasil penurunannya yang fungsi waktu kan ini. Jadi min I E dibagi H coret nanti akan ke depan. Ya, ini kan masih proses turunan si, ini turunan dari nilainya. Maka hasil dari penurunan yang nilai ini, ya, karena 1 dibagi akar 2 VH coret itu konstanta, maka bolehlah disimpan di depan operator turunan. Jadi yang bagian ini belum dioperasikan secara diferensialnya. Baru mengeluarkan konstantanya. Jadi ini tahap demi tahap ya. Nah, baru yang ini hasil penurunannya. Yang 1 dibagi akar 2 VH coret tetap yang ini. Kemudian turunan terhadap T-nya yaitu nilai min
I, E dibagi H coret ini ke depan. Lalu untuk fungsi eksponensialnya tetap. Nah, selanjutnya, nih, ini hanya mengatur posisi tulisannya. Yang min IE dibagi H coret disimpan di bagian depan, lalu yang 1 per akar 2V H coretnya didekatkan dengan E-nya. Supaya kelihatan nih yang diberi tanda kotak merah ini. Nah, lingkaran merah ini ya. Nah, ini kan sama dengan fungsi gelombang asal. Sehingga bisa kita tuliskan kembali. Nah, yang bagian ini masih tetap ya. Kemudian yang ruas kanannya, nah ini tetap. Karena ini tadi sama dengan yang ini, berarti ini bisa kita tuliskan sebagai si P ini. Nah, selanjutnya kita kali silang ya. Di sini kan min, kemudian I, lalu dibagi H coret. Nah, kali silang ke sini. Jadi, min H coret dibagi I du T. Sisanya di ruas kanan tinggal E dengan fungsi gelombangnya. Nah, kalau ini fungsinya dilepaskan, maka kita akan mendapatkan nilai E-nya ini. Ya. Nah, ini yang dilingkari ya, ditandai warna merah. Ini kan sama ruas kiri, ruas kanan. Bisa kita lepaskan. Jadi variabel E ini dapat ditranslasi menjadi operator energi. Jadi selanjutnya kita sebut operator energi dengan simbol E, yaitu min H coret dibagi I du T. Oke, maka kalau kita ringkas kembali, yang pertama kita sudah mendapatkan operator momentum dengan nilai H coret dibagi I du X. Nah, kalau maunya P kuadrat, berarti ini H coret dikuadratkan, I dikuadratkan nilainya min, lalu du kuadrat du X kuadrat. Dan yang keduanya adalah operator energi yang barusan, yaitu E sama dengan min H coret dibagi I du T. Nah, kalau kita manipulasi ya, untuk menghilangkan minnya, kali I dibagi I, maka akan menjadi seperti ini. IH coret du T. Kenapa begini? Karena nih ya, I dikali I itu kan min 1. Ini min dibagi min jadi positif. Sisanya I1 ini di atas. Jadi I, ini H coretnya du T. Nah, sekarang kita tuliskan lagi yang pertama tadi awal. Kita menuliskan hukum kekekalan energi. E yaitu P kuadrat dibagi 2M tambah V akan menjadi nih E-nya ini ya, IH coret du T, kemudian P kuadratnya ini ya, karena ini dibagi 2M berarti P kuadrat per 2M lalu ditambah dengan ini energi potensialnya. Nah, sekarang kita lekatkan terhadap fungsi gelombang. Ini kan masih bentuk operatornya. Sekarang kita pinjam, lekatkan fungsi gelombang. Di ruas kiri dikenai terhadap atau dioperasikan terhadap fungsi gelombang, maka tentu saja sama. Di ruas kanan juga ini ada fungsi gelombangnya. Untuk yang energi potensial juga ada fungsi gelombangnya. Jadi ini hanya menambahkan fungsi gelombangnya. Berikutnya, nih, inilah yang disebut dengan persamaan Schrödinger bergantung waktu untuk satu dimensi. Jadi bisa ya, ini asal-usulnya dari mana, itu yang tadi sudah diuraikan. Ini disebut satu dimensi karena hanya diturunkannya terhadap arah X saja. Berarti si fungsi gelombangnya juga ini unsurnya peubahnya, yaitu sebagai fungsi X. Nah, kalau 3 dimensinya bagaimana? Untuk energi ya sama saja ya. Tetapi di sini untuk ruangnya, jadi arah X, kemudian turunannya terhadap Y dan juga terhadap Z. Energi potensialnya tetap ya, tetapi berarti di sini ya energi potensialnya atau fungsinya juga itu fungsi ruang, yaitu fungsi X, Y, dan Z. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan Schrödinger bergantung waktu 3 dimensi. Nah, kenapa disebut bergantung waktu? Karena di sini fungsinya kan ada penurunan terhadap T. Ini ada terhadap T, ya. Maka
disebutnya bergantung waktu. Paham ya? Nah, sekarang yang B-nya. Persamaan Schrödinger tak bergantung waktu. Berarti nanti tidak perlu diturunkan terhadap T. Tidak ada unsur T-nya. Oke, kita ambil dari persamaan Schrödinger bergantung waktu dulu. Yang 3 dimensi. Nah, ini yang slide sebelumnya kita dapatkan. Ya. Yaitu ini energinya. Ini yang ada unsur X-nya. Ini dari momentum, energi kinetik, ini energi potensialnya. Ini 3 dimensi. Ini masih yang bergantung waktu. Oke. Kalau mau mendapatkan persamaan Schrödinger tak bergantung waktu, ini kan yang warna merah di sini, ini aslinya dari operator energi. Kita tulis kembali dalam bentuk E. Si fungsi gelombangnya tetap. Kemudian pada ruas kanan tidak berubah yang ini, begitu pula yang energi potensialnya. Ini juga tidak berubah. Nah, ini pindah ruas ya, atau ini Kelly silang dulu bolehlah. Tahapannya sebetulnya ini E, si dikurangi dengan energi potensial, karena si-nya sama simpan di luar ya. Lalu ini kali silang ke sini. Jadi 2M dibagi dengan H coret kuadrat, maka di ruas kanan tinggal min, lalu yang Laplace-nya ini, du kuadrat, 2E kuadrat, si. Karena minnya tadi tidak ikut ke kiri, jadi minnya tetap ada di sini. Ini 2M kali ke sini ya, kali silang dibagi H coret kuadrat. Bisa dipahami ya? Saya ulangi, yang warna merah ini E dikurangi V. V-nya karena di sini plus, pindah ke kiri jadi min. Si-nya karena sama, simpan di luar. Karena ini kan diberi tanda kurung. Oke, sampai sini bisa diikutin? Nah, sekarang kita pindahkan. Ini kan min. Ikut yuk pindah ke sebelah kiri. Yang ini jadinya. Ini asal-usulnya dari yang ini. Kemudian plus yang ini. 2M dibagi H coret kuadrat. E dikurangi V. Ini si. Nah, ini semua yang warna merah. Persamaan yang paling bawah ini. Inilah yang disebut dengan persamaan Schrödinger tak bergantung waktu 3 dimensi. Karena di sini kan sudah tidak ada penurunan terhadap T-nya. Hanya terhadap ruang saja. Disebut 3 dimensi karena tadi ini. Kalau mau yang 1 dimensinya ya sudah, berarti du kuadrat 2E kuadrat si, langsung tidak ada penurunan terhadap Y dan Z. Bisa membedakan ya, mana yang bergantung waktu dan mana yang tidak bergantung waktu. Oke, itu materi untuk pokok bahasan ini. Dari yang pertama dan yang kedua. Sekarang latihan soalnya. Oke, ini kita lihat pertanyaannya. Apakah fungsi gelombang ini memenuhi solusi dari persamaan Schrödinger tak bergantung waktu? Tuh kan lihat ini. Tidak ada unsur T-nya, berarti tidak bergantung waktu. Dengan energi potensialnya disebutkan dan semua nilai X-nya positif. Silahkan dicoba dulu. Jadi dicek, ini sesuai atau memenuhi tidak solusi untuk persamaan Schrödinger. Jadi kita ambil persamaan Schrödinger-nya yang tak bergantung waktu. Kalau ini terhadap X saja berarti yang 1 dimensi. Kemudian ini dioperasikan. Apakah sesuai atau tidak ya, memenuhi solusi atau tidak. Silahkan dicoba dulu. Jawabannya kita diskusikan di grup ya. Nah, untuk sub yang pertama dan kedua ini saya cukupkan. Kita lanjut setelah selesai menyimak materi ini ya. Kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.